Ya, seiring dengan globalisasi, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya ke tingkat internasional. Salah satunya dalam hal pergerakan logistik. Lalu sejauh mana kendala logistik kita dan bagaimana mengatasinya? Kita akan bahas bersama ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus. Halo, Pak Heri. Halo Mbak Safira. Ya, Pak Heri, ada sejumlah kendala yang memicu tingginya biaya-biaya logistik seperti infrastruktur yang masih belum memadai, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang belum maksimal. Pak Heri, benarkah ini kendala terbesar atau masih ada yang lainnya? Ya betul, jadi salah satu yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi itu adalah salah satunya logistik ya, logistik di mana ini menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan daya saing Indonesia secara menyeluruh. Jadi biaya logistik yang relatif besar terhadap PDB ini menjadikan modal yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang menjadi lebih besar dari sisi harga maupun dari sisi output, kita kalah ya dengan negara-negara yang biaya logistiknya relatif lebih rendah seperti itu, sehingga diperlukan terobosan di sini ya, diperlukan terobosan, yaitu dari digital ekonomi gitu. Nah, digital ekonomi itu kan sudah mulai merambah ya hingga ke pola-pola konsumsi masyarakat, pola belanja masyarakat, dan seharusnya ini juga diterapkan ya dalam berbagai pola-pola produksi, termasuk diantaranya adalah dari sisi tata niaganya seperti itu. Baik, Pak Heri, lalu kenapa sih kendala inefisiensi logistik semakin terlihat jika pergerakan logistik menuju ke arah timur ini? Ya, kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kan belum rata gitu ya. Pembangunan yang cukup masif dilakukan di Indonesia bagian barat, pelabuhan-pelabuhan besar juga banyak dibangun di daerah-daerah barat. Nah, sementara di Indonesia daerah timur ini kan memang harus dibuat dulu semacam kawasan ekonominya gitu, kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan industri, pusat kegiatan produksi, sehingga ada produksi yang bisa dialirkan atau disuplai ke berbagai daerah lainnya. Nah, sebagai contoh kalau misalnya pelabuhan dari Indonesia bagian barat gitu ya mengirim sebuah barang ke pelabuhan yang letaknya di Indonesia bagian timur. Nah, itu banyak banyak muatannya, tapi ketika kembali ke pelabuhan asal yaitu di Indonesia bagian barat, nah belum tentu muatan barangnya itu sebanyak dan nilai tambahnya besar seperti itu. Nah, sehingga memang diperlukan efisiensi gitu ya. Kalau tidak ada efisiensi, terobosan-terobosan utamanya dari digital, nah ini tentu akan tidak sulit untuk membantu menekan biaya logistik gitu. Jadi selain digitalisasi juga harusnya tadi ya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa meningkatkan nilai tambah di setiap daerah, utamanya adalah daerah-daerah yang memang memiliki pelabuhan yang potensial seperti itu. Baik, kalau misalkan melihat daerah-daerah yang pembangunannya belum maksimal, di mana Pak pembangunannya? Ya, kita tahu bahwa di kawasan Indonesia bagian timur itu sangat kaya akan sumber daya alam, ya sumber daya alam apapun ya, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan. Nah, namun proses penciptaan nilai tambah yang belum optimal ini menjadikan ya tadi inefisiensi biaya logistik. Ya, katakanlah kalau barang yang diangkut atau dikirim ini memiliki nilai tambah sehingga bisa memangkas biaya gitu. Ini kan akan sangat efektif seperti itu. Jadi kalau misalnya pengiriman barang yang tidak bernilai tambah ya dengan barang yang punya nilai tambah itu kan freight-nya mungkin sama gitu ya, ongkos pengirimannya gitu ya, karena membutuhkan bahan bakar yang relatif sama, kemudian juga kapasitas kapal yang juga besar gitu. Namun kalau misalnya produk tersebut sudah punya nilai tambah, katakanlah sudah dilakukan hilirisasi di daerah asalnya, di daerah tempat sumber daya alam tersebut berada, maka akan bisa meningkatkan value added dan bisa memangkas biaya logistik seperti itu. Baik, Pak Heri, tadi kalau Anda sebutkan diperlukan adanya terobosan-terobosan gitu ya, seperti digitalisasi. Nah, lalu seperti apa sih urgensinya dari pelabuhan-pelabuhan kita untuk menerapkan digitalisasi ini?
Ya, dengan adanya digitalisasi tentu semuanya bisa tersistem ya. Pertama transparan, kemudian informasi-informasi yang diperoleh ini bisa update ya. Kemudian juga tentunya memudahkan bagi siapapun yang menggunakan jasa-jasa pelabuhan gitu. Jadi tidak perlu melakukan katakanlah kita sudah tahu kapan waktunya kita harus datang ke pelabuhan gitu ya, barang-barang kita datang ke pelabuhan untuk diekspor atau dikirim ke berbagai wilayah, sehingga itu bisa mengurangi kepadatan pelabuhan yang bisa menimbulkan inefisiensi biaya logistik seperti itu. Jadi dengan adanya digitalisasi tentunya bisa membantu semua sistem menjadi lebih mudah ya, transparan dan update ya, kemudian juga bisa memudahkan para pelaku usaha dan tentunya bisa menghemat waktu, tidak terjadi penumpukan di pelabuhan dan tentunya akan bermanfaat ya bagi siapapun yang ingin menggunakan jasa-jasa pengiriman tersebut seperti itu. Baik Pak Heri, ini kalau untuk pendukung Ya. logistik begitu ya, seperti kontainer-kontainer saat ini yang langka begitu ya, turut mengerek harga logistik di Indonesia. Ini tanggapan dan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut apa Pak Heri? Ya, pertama terkait dengan ketimpangan ya. Daerah-daerah yang memang memerlukan katakanlah kontainer-kontainer yang cukup banyak, ya ini harusnya memang disupport ya, ditambah dengan pertama meluaskan kapasitas pelabuhannya seperti itu, sehingga tidak terjadi antrian banyak, penumpukan dan semacamnya. Ditambah lagi dengan menggunakan sistem digital yang bisa merapihkan gitu ya, merapihkan sehingga tidak perlu ada lagi antrian-antrian panjang. Kemudian terkait dengan kekurangan kontainer seperti itu. Nah, ini tentu harus terobosan mungkin dibuat semacam neraca ya, neraca barang sehingga kita tahu ya berapa kebutuhan kontainer yang diperlukan untuk pengiriman barang baik itu ke luar negeri maupun ke luar daerah seperti itu. Ya baik, ini kalau misalkan dalam mengaplikasikan digitalisasi di sektor logistik begitu ya, tentunya juga butuh kesiapan infrastruktur nih Pak Heri. Namun jika melihat kondisi Indonesia, apakah penerapan digitalisasi ini ada tantangan tersendiri? Ya, tentu memiliki tantangan tersendiri ya. Jadi digitalisasi itu juga syaratnya ada banyak ya. Tidak hanya kita menerapkan digitalisasi kemudian masalah selesai, tapi juga ada memerlukan aspek-aspek lain pendukung lainnya. Seperti contohnya internet yang cukup memadai, khususnya di daerah-daerah seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang disupport dari sisi internet yang memadai, tentunya ini akan berjalan tidak sesuai dengan harapan seperti itu. Kemudian juga infrastruktur fisik lainnya. Nah, selain ada digitalisasi logistik, tentu juga harus didukung oleh infrastruktur fisik ya, seperti tadi katakanlah pelabuhan yang memadai, kemudian juga jumlah kontainer yang memadai, disertai dengan upaya-upaya menciptakan nilai tambah yang lebih optimal bagi daerah-daerah yang memang memiliki potensi seperti itu. Selama ini kendala yang dihadapi adalah beberapa daerah memang dia memiliki potensi sumber daya alam, namun optimalisasi nilai tambahnya kurang. Nah, sehingga yaitu tadi terjadi cost yang lebih tinggi apabila mereka ingin mengirim barang dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Ini yang memang harus dilakukan adalah pemerataan infrastruktur untuk menumbuhkan pusat-pusat industri baru, pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, sehingga terjadi kapal itu ketika mengirim barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, kemudian kembali lagi ke pelabuhan asal, itu juga mengangkut barang yang sama-sama memiliki nilai tambah seperti itu. Baik, Pak Heri, ini kalau misalkan kita melihat pembangunan infrastruktur di Indonesia yang cukup masif begitu ya. Kalau misalkan Anda lihat perkiraan Anda ini kapan penerapan digitalisasi di Indonesia ini akan terimplementasi secara baik gitu, secara full 90 mencapai 100% begitu. Kapan, Pak? Ya, pertama pemerintah harus membuat regulasi yang bisa menginsentif ya para pelaku usaha lainnya, para pengelola pelabuhan untuk sama-sama menciptakan sebuah sistem digital yang bisa diterapkan secara masif ya kepada pengguna-penggunanya, kepada dunia usaha.
Kalau saat ini memang sudah banyak ya pelabuhan yang menggunakan digital logistik, tapi kan belum semua, utamanya pelabuhan-pelabuhan yang memang terletak di daerah-daerah timur atau tengah gitu ya, yang memang belum besar seperti itu. Nah, inilah yang memang kuncinya adalah bagaimana semua pelabuhan kalau perlu ya, semua pelabuhan atau ya dry port ya, ini juga harus juga membangun sebuah sistem yang bisa mengefisienkan biaya logistik, salah satunya dengan cara membangun digital logistik seperti itu. Nah, tapi setelah digital logistik itu tercipta, tentunya harus didukung ya dengan pembangunan infrastruktur fisik, kemudian juga didukung dengan bagaimana pemerintah memberikan semacam insentif ya bagi dunia usaha agar terbangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Jadi tidak hanya industri-industri tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga mulai harusnya menyebar ke luar Jawa, khususnya di daerah timur. Nah, dengan demikian akan terjadi nilai tambah, ya, akan terjadi nilai tambah yang optimal, sehingga hal itu bisa diharapkan lebih mengefisienkan ongkos logistik. Nah, kenapa Kak selama ini kita terkendala dengan biaya logistik yang besar? Ya karena tadi untuk menciptakan satu unit barang ya diperlukan lebih banyak modal. Nah, modalnya salah satunya adalah dari ongkos kirim yang relatif mahal gitu. Ya karena barang yang dikirim apalagi dia kurang memiliki nilai tambah. Kalau barang tersebut memiliki nilai tambah yang optimal, maka biaya ongkos kirim itu kan bisa tercover ya dari Baik. harga produk yang punya nilai tambah tersebut, seperti itu. Baik. Baik, Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus, terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.